Oke, shalom semuanya. Nah, hari ini gue mau menceritakan pengalaman gue ketika udah lama ini sebenarnya, beberapa minggu yang lalu atau mungkin ada sekitar 1 bulan yang lalu, ketika gue sendiri naik ke gunung bersepeda sendirian gitu ya. Well, ini sesuatu pengalaman yang luar biasa, first time banget, pertama kali banget dalam hidup gua. Oke. Diawali dari dengerin tentang cerita dari teman yang bilang bahwa ada spot bagus di dekat mesnya kita. So I decided to go there. Awalnya niatnya ingin lihat sunrise ya. Gua cek Google Map, perjalanan kira-kira cuma 1 jam. Gue pikir it's easy gitu, gue pikir deket nih. So ya udah, ya gue cuma doa kalau Tuhan ngizinin gue kesana, ya besok gue kesana. Dimulai dari hari ketika gue pengen berangkat pun itu udah banyak banget tantangan. Ya, tidurnya terlalu malam, telat bangun, sampai akhirnya dibangun nih di subuh bahkan. Tetapi ternyata apa yang gue lihat di Google Maps perjalanan hanya 1 jam, itu bisa sampai jadi 3 jam coy. Jadi pelajarannya adalah don't terlalu percaya, don't to believe to your GPS. Jangan terlalu percaya sama Google Map lu guys. Fun, that was great adventure. Gue pernah naik gunung bareng sama teman-teman gue beberapa kali ketika waktu SMA dan juga beberapa tahun yang lalu. Tapi ini gue sendirian gitu. Itu benar-benar sesuatu hal yang menarik. Dan lucunya adalah ketika gue naik, ada seseorang yang dia seorang fotografer binatang. Jadi dia sengaja mengoleksi foto-foto binatang-binatang kecil yang ada di hutan, seperti kayak tarantula. Dia cari-cari yang seperti itu. Dia pakai kamera yang dengan zoom in yang sangat besar, pakai kamera dengan lensa yang sangat besar. Hanya kita berdua di situ. Gue juga nggak tahu kok bisa ada dia. Ya dia nanya, kita pakai bahasa Inggris. Dia nanya, mau kemana? Ya gue jelasin, gue mau ke sana, jembatan merah. Oh ya, pokoknya jalan terus dari sini, nanti kamu ketemu ada tangga, kamu naik. Nah itu sepedanya harus dibawa, dibopong. Nah sekitar 100 meter lah. Oh oke, gue kira ya udahlah gitu, deket lah berarti 100 meter deket. Nah sampai akhirnya di ujung tiba ketemu nih obstacle-nya ini, tangga ini. Itu udah hopeless coy, itu udah edan. Itu baju gue udah basah dari jalan biasa, dari mes. Gue pakai sepeda sampai naik gunung masuk hutan, itu udah basah semua. Diperas itu keluar keringat coy, keluar air, itu seger banget. Nah bagi gue ketika ketemu obstacle itu, gue udah mikir sih, antara orang jenius sama orang gila tuh perbedaannya sedikit. Orang jenius itu dia tahu batasnya, limitnya. Nah gue mikir bahwa gue tahu limit body gue tahu gitu. Jadi ya ngapain lah, gue udah nyampe sini aja udah syukur gitu. Gue udah nyampe, gue bisa keringetan aja udah syukur. Gue udah mau balik nih, udah turun malah. Dari itu bis mikir itu, this is something crazy man. Lu ngapain sih sepeda, pakai naik tangga pakai sepedanya dibopong gitu ya. Nah ya udah gue udah turun.
Udah sempat turun, istirahat sebentar, duduk-duduk, foto-foto pemandangan sekitar. But some things, the other side of myself say, hey, ini udah nyampe sini loh. Ini udah nyampe sini loh. Mau nyerah. Ini udah tinggal, ini tantangan terakhir loh. Ini udah di ujung loh. Ini udah 3/4 jalan, 1/4 jalan lagi loh ini. Cuman 100 meter loh ini tangganya. Mau nyerah. Kayak gitu jadi, oke deh gue coba lihat lagi ada apa nih di puncak gitu kan. Worth it gak nih sama apa yang gue perjuangan kan nanti. Gue perjuangkan gitu ya nantinya. Nah, gue lihat oke, ternyata view-nya bagus ya meskipun udah kelewat sunrise-nya. So ya udahlah, gue coba dalam nama Tuhan Yesus lah. Ya kalau Tuhan udah nyertain gue sampai sini, Tuhan juga yang bakal mimpin gue, nuntun gue, bimbing gue, menyertai gue, ngasih kekuatan buat gue, supaya gue kuat nih naik tangga sambil bawa sepeda di Bopong. Mulailah dari langkah pertama kan. Buset, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, terus jalan. Dan gue ngedenger banget suara Tuhan bilang bahwa gak usah terlalu fokus sama apa yang ada di puncak. Fokus aja sama step by stepmu, setiap langkahmu, fokus aja di situ. Fokus aja di situ. Step by step, step by step, step by step. Gak usah pikirin sama apa yang ada di puncak. Well, itu pertama. Lalu yang kedua, he said, take a rest, istirahatlah. Lu gak lagi berkompetisi sama siapapun. Lu gak lagi berlomba dengan siapapun. So take a rest and keep moving. Istirahatlah. Kalau capek istirahat. Lu nggak lagi lomba sama orang lain. Lu nggak lagi lomba. Jadi kalau misalkan lu capek, istirahat. Terus jalan lagi. Well, ini nguatin gua banget. Dua hal ini yang gua dapetin. Ini nguatin gua banget. Pertama, step by step. Banyak orang yang ketika ingin melakukan sesuatu atau memulai sesuatu atau ya ingin mencapai sesuatu gitu ya, mengejar sesuatu, pasti yang dia lihat adalah ujungnya apa. Sama apa yang gue lakuin pertama ketika gue memutuskan untuk mulai, gue lihat ujungnya apa nih, worth it gak nih ketika gue jalanin. Nah, tapi dalam prosesnya ternyata kita gak harus selalu melulu untuk fokus sama tujuan gitu. Sampai gue ingat ada satu perkataan yang bilang bahwa hidup itu bukan hanya sekadar tujuan, tapi juga perjalanan gitu. Ketika kita misalkan dari Jakarta misalkan mau ke Bandung, kita akan lebih lama di perjalanannya kan, daripada ketika udah nyampe di Bandung ya gitu. Pasti kita akan lebih lama di perjalanan. Ada orang yang memang ingin cepat sampai pada tujuan, tetapi dia tidak menikmati prosesnya gitu, tidak menikmati perjalanannya gitu. Cepat nyampe tujuan, atau bahkan mungkin ada yang menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai, keinginannya tercapai, ambisinya tercapai, cita-citanya tercapai, impiannya tercapai. Tetapi banyak banget yang dia korbankan. Banyak banget duka yang dia alami. So, Tuhan cuma ingetin bahwa step by step, fokus aja dengan step by step. Gak usah peduli sama apa yang ada di puncak. Pasti nyampe. Tapi kamu step by step. Lalu secondly is take a rest. Kamu gak lagi lomba.
Berbicara tentang ini, gue keinget dengan sebuah quotes. Gak tau ini siapa yang pertama kali mencetuskan quotes ini. Cuman beberapa tahun lalu gue sempat teringat bahwa yang pernah bilang quotes ini adalah Agnes Monica. Dia bilang, if you compete with no one can compete you. Kalau lu gak berkompetisi dengan siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan lo. If you compete with no one, kalau lu gak berlomba dengan siapapun, kalau lu gak berusaha untuk ngalahin siapapun, gak ada yang bisa ngalahin lo. Kadang kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Pencapaian kita hari ini dengan pencapaian orang lain. Timeline hidup kita hari ini dengan timeline hidup orang lain. Oh, teman-teman gue udah pada bisa beli mobil. Oh, teman-teman gue udah pada bisa punya rumah. Oh, teman-teman gue udah pada merit di umur yang teman-teman seumuran gue yang sekarang udah pada merit. Teman-teman yang seumuran sama gue sekarang udah pada punya anak. Kok gue masih gini-gini aja ya? Kok gue masih belum ada perubahannya dalam hidup gue? Men, lu gak lagi berlomba dengan siapapun di dunia ini. Perlombaan yang lu lakukan di dunia ini adalah dengan diri lu sendiri. Ada satu ayat yang tertulis bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. So that means pertandingan iman atau perlombaan iman, pertandingan iman yang lu lakuin dalam hidup lu, itu bukan berbicara tentang lu lebih hebat dari orang lain kah? Atau lu bisa ngalahin orang lain dalam hal pencapaian kah? But it's about you and with yourself. Ini tentang diri lu dan ini tentang diri lu, berlomba dengan diri lu sendiri. Bisa gak lu tetap melangkah sampai garis akhir? Bisa gak lu tetap memelihara iman lu sampai nafas lu yang terakhir? Bisa gak lu terus meningkatkan diri lu, upgrade diri lu? Bisa gak lu yang hari ini itu lebih baik daripada lu yang kemarin? Gue teringat satu quotes yang berbunyi seperti ini. Losers focus on the winners, but winners focus on the win. Orang pecundang tuh biasanya dia fokusnya sama pemenang. Dia ngelihat ke sampingnya, samping kiri, samping kanan. Tapi seorang pemenang, dia gak fokus sama siapa. Dia gak lihat samping kiri, samping kanan. Dia cuma fokus sama menangnya aja. Dia gak lagi berkompetisi dengan siapapun. Dia berkompetisi mengalahkan dirinya sendiri. So itu yang, dua hal itu yang make me stronger dalam perjalanan gue ketika menaiki tangga itu sambil bopong sepeda. Step by step, take a breath. Kehabisan napas memang. Tapi ya gue istirahat, gue jalan lagi. Sambil ngos-ngosan, sambil mengucap syukur karena itu kekuatan gue. Dan finally, puji Tuhan gak nyangka banget bisa nyampe puncak. Dan ternyata pas sudah nyampe puncak, itu masih belum selesai perkara. Ternyata masih ada satu obstacle lagi yang menurut gue menarik juga. Jadi ketika gue udah nyampe puncak, gue istirahat sebentar, gue bawa bekal, gue makan. Hujan. Gue awalnya gerimis. Gue awalnya ya udah mungkin ini cuma gerimis cepet lah gitu kan, cuma gerimis tok gitu. Gue mikir bahwa ntar lagi juga beres lah ini gerimis. Gak taunya gede coy, gak taunya makin lama makin gede, makin lama makin besar, makin lama makin dikit. Mana ada angin ya, dan jadi badai dong. Kencang banget itu hujan yang gila, ada angin, udah kayak badai lah. Gue cuman ya udah gue tunggu, gue duduk, makin lama makin dingin. Wah ini
lama-lama kayaknya udah hopeless, gue udah pasrah, gue artinya gue udah kejebak di tengah-tengah badai gitu. Gue udah sempat mikir, gue gue cek cek perkiraan cuaca, dan biasanya kalau di sini di Taiwan tuh dia akurat gitu, berbeda dengan kita kalau di Indonesia. Misalkan hari ini cerah ya cerah biasanya gitu, tapi itu di gunung hujan. So gue udah pasrah, mungkin emang harusnya nggak hari ini ke sini, maksain lah hari ini ke sini. Terus tadi udah sempat pemikiran udah kayak gitu-gitu. Akhirnya gue doa lagi nih, gimana ini Tuhan, apa yang harus gue lakuin. Sampai he said again, don't just stuck in the middle of the storm, keep moving and pass the storm. Jangan cuma diem di tengah badai dan berharap badai itu berlalu. Terus maju, lewatin badai itu. Oke, gue bilang, ini kalau gue terobos nih, gue belum tahu itu ujungnya gimana. Itu masih jauh kah atau emang udah dekat? Memang udah nyampe puncak, tapi belum sampai ke tempat tujuannya gitu. Dengan kondisi hujan, udah dingin, basah pula nantinya, dan gue belum tahu itu masih jauh ataukah sudah dekat perjalanannya. But I choose to obey him. Ya gue cuma mikir, kalau gue udah nyampe di puncak sini, kalau Tuhan udah pimpin gue sampai di puncak, ya pasti Tuhan juga bakal pimpin gue sampai ke tempat tujuan. Karena gue belum tahu itu tempat, gue baru pertama kali kesana, gue belum tahu itu lokasinya gimana, masih jauh atau dekat, gue belum tahu. Kayak gue jalan dalam nama Tuhan Yesus, gue terobos hujan pakai sepeda. Dan ternyata memang sudah dekat coy. Ternyata sudah dekat. Ternyata ada shelternya dong. Ternyata ada rumah-rumahan. Dan itu nyaman banget, hangat banget. Hangat, enak lah. Gue gak kebayang kalau misalkan gue masih diam menunggu hujan, badai, angin ribut itu reda. Gue kayaknya udah mati kedinginan gue di sana. udah nggak tahu lagi gue bakal jadi apa gue nanti kalau misalkan gue hanya diam stuck di situ. Dan itu memang udah dekat. Well, gue nggak nyangka sih, gila bener, Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. So pelajarannya adalah, ya sometimes dalam hidup, ya ketika ada challenge, ada masalah, ya terutama bagi sebagian dan banyak banget, dan gue juga yakin buat sebagian besar dari kita, ketika ada COVID-19 ini, itu benar-benar struggle banget, dan gue pun di sini merasakan hal yang sama. But satu hal yang dari pelajaran ini adalah yang Tuhan mau bilang, jangan hanya diam dan berharap badai segera berlalu. Kadang kita kan kayak gitu, ketika ada masalah kita cuma ketika kita udah nggak tahu lagi mau ngapain, kita cuma duduk diam dan ya mudah-mudahan ini cepat berlalu. Tapi di sini Tuhan kayak mau bilang bahwa jangan hanya diam dan berharap ini segera berlalu. Lewatin badai itu, maju terus, lewatin badai itu. So mudah-mudahan ini bisa jadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan, dan ini juga bukan hanya untuk sekedar bersaksi atau konten, but this will be a reminder for myself, if in the future, kalau nanti suatu hari nanti gue ketemu hal lagi, ketemu kendala, ketemu apapun challenging, gue akan terus berpegang dan berharap sama Tuhan, terus berpegang teguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu membuka jalan, dan Tuhan akan selalu memberkati. Sekian dari gue. Thank you so much. God bless you all.